Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Mike Stephen Tokoro, SEME. Perkenalkan, nama saya Fitriana. Saya akan mempresentasikan hasil pengertian dari obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga, kupon pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli. Obligasi merupakan salah satu investasi efek berpenetapan yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil dengan risiko yang relatif stabil juga. Jenis-jenis obligasi. 1. Obligasi pemerintah, yaitu obligasi dalam bentuk surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah menerbitkan obligasi dengan kupon tetap seri VR, fixed rate, obligasi dengan kupon variabel seri VR, variable rate, dan obligasi dengan prinsip syariah atau sukuk negara. 2. Obligasi korporasi, yaitu obligasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi Indonesia baik BUMN maupun korporasi lainnya. Sama seperti obligasi pemerintah, obligasi korporasi terbagi atas obligasi dengan kupon tetap, obligasi dengan kupon variabel, dan obligasi dengan prinsip syariah. 3. Obligasi retail yang diterbitkan oleh pemerintah yang dijual kepada individu atau perseorangan melalui agen penjual yang ditunjuk oleh pemerintah. Biasanya ada beberapa jenis, yaitu ori dan sukuk retail. Jenis-jenis obligasi berdasarkan penerbitnya. 1. Pemerintah. Obligasi pemerintah ataupun lebih populer kita kenal dengan surat berharga negara SBN merupakan surat utang yang pemerintah Republik Indonesia keluaran dengan tujuan membuka kesempatan yang seluas-luasnya ke masyarakat luas dalam berpartisipasi ke pembangunan negara. 2. Korporasi. Korporasi adalah berbeda dengan obligasi pemerintah. Obligasi korporasi juga dikeluarkan oleh perusahaan, baik perusahaan milik negara maupun pada perusahaan swasta. Tingkat risikonya umum lebih tinggi jika dibandingkan dengan SBN, terbitan pemerintah. Oleh sebab itu, biasanya perusahaan kemudian akan menawarkan return yang lebih tinggi, sama halnya seperti pemerintah. Perusahaan kemudian mengeluarkan surat utang dengan prinsip syariah. Adapun karakteristik obligasi. 1. Periode obligasi kemudian memiliki jangka waktu jatuh tempo yang beragam, mulai dari 1 tahun sampai 10 tahun. Umumnya investor kemudian cenderung memilih aset yang memiliki periode jatuh tempo dengan jangka pendek karena memiliki risiko yang cenderung lebih kecil. 2. Terdapat kontrak. Karakteristik obligasi selanjutnya adalah adanya kontrak atau indentur saat investasi obligasi. Kemudian terdapat sebuah kontrak yang berisi hak serta kewajiban pihak penerbit serta pemegang aset. Kontrak ini sendiri mencakup ketentuan serta berbagai batasan dalam bertransaksi. 3. Nilai utang pokok. Karakteristik obligasi selanjutnya ialah nilai utang pokok serta nilai nominal yang harus penerbit bayarkan kepada para pendana saat jatuh tempo. Penerbit kemudian akan membayarkan nilai utang pokok sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam kontrak. Dalam hal ini pihak penerbit kemudian akan menentukan kebutuhan dan serta besaran dana berdasarkan kebutuhan cash flow hingga pada kinerja perusahaan. Cukup sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.